Jadi kalau kita di Pancabudi, engine yang sudah siap adalah untuk perawatan di ruangan kelas, untuk menyiram bunga, untuk perawatan taman, perawatan ruangan. Kemudian ada pribadi-pribadi, saya pribadi, saya pakai untuk mandi, gosok gigi, pakai hand sanitizer. Kalau di Pancabudi mungkin saya dikenal orang yang paling bandel, nggak patuh terhadap protokol kesehatan. Kenapa? Dari awal pandemi sampai akhir ini, kalau saya bilang, saya nggak lebih dari 50 masker yang saya pakai. Jadi saya selalu pakai ini. Kecuali ada pertemuan-pertemuan, izin saya ada Bu Tina, ada keluarga besar, agak segan. Karena beliau pakai, saya pakai juga. Kalau nggak saya kagak tutupin aja gitu. Jadi termasuk di kelas saya selalu gunakan. Kalau ini saya perbandingannya memang 1:100. Pada tanaman beberapa penelitian dosen, apakah itu tadi Bu Najla yang dari Pancabudi, apakah ada saudara kita di USU, ada saudara kita dosen di Asahan juga. Saya sangat lupa dalam seperti apa. Itu berapa dosen ngambil ekoenzim yang untuk penelitian mahasiswanya adalah di Pancabudi. Rata-rata standar untuk tanaman adalah 1:100 yang hasilnya baik. Tapi untuk tanaman apakah hanya mutlak untuk ekoenzim? Saya bilang tidak. Harus ada pendampingan turunan ekoenzim yang lainnya. Nah, jadi nanti dengan Pak Mul mungkin ekoenzimnya akan dibagikan satu-satu bapak bisa dicoba untuk di rumah kebersihan. Nanti sudah kita sampaikan. Kemudian nanti ada berapa? Nanti saya kirim artinya apa yang mau kita pakai ke urus ini NDA. Kemudian bisa dibagi. Kalau ada pertanyaan boleh jawab ke saya, Najla atau Melpa tadi. Karena waktu kita pertemuan singkat, jadi cukup ini kita sudahi. Kita dengarkan nanti sambutan ataupun nasihat kita dari oma kita pelajar. Kita sudahi waktu itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nazla STMSI, Ibu Devi Andriani Luta SE SPMAGR, dan Bapak Jumadi SP atas teori dan praktek pembuatan ekoenzimnya. Acara yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu sambutan pembina Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya. Kepada Oma Hajah Sri Hayati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, masih memberi kita kehidupan untuk dapat berkumpul di sini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan yang bagi murid-murid tarekat Naksabendi. Salam takzim kepada mursyid kita. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena kami terlambat. Sebenarnya akibat ketidaktahuan. Kami datangnya lebih cepat. Ternyata untuk sampai di sini 9 truk di sebelah sini, 9 truk di sebelah sana. Akhirnya kami nggak bisa maju-maju. Jadi mohon dulu kami dimaafkan ya. Ya tidak ada kesengajaan untuk menyiksa kakak-kakak, untuk menyiksa abang-abang dan semua yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari rektor karena keadaan ada hal yang tidak bisa membuat rektor hadir pada hari ini. Jadi kemarin dibilangnya kebetulan rektor itu anak saya pula, jadi sudahlah kalau mama mau, mama ada waktu berangkatlah. Jadi dengan keadaan saya nampaknya manis di depan ini masih cantik, masih merasa umurnya 17 tahun, tapi saya sebenarnya udah berumur 73 tahun dan saya rasa cukup untuk sehat. Nah sebelum saya tadi udah minta maaf udah dimaafin, jadi sebelumnya
barangkali mau tahu juga mama, nenek, ibu-ibu yang cantik-cantik ini siapa aja sih, itulah. Nah, jadi saya pertama kali memperkenalkan diri saya dulu. Saya dikenal, dipanggil orang, zaman dulu dipanggil Kak Yek. Sekarang karena udah tambah cantik, dipanggil Oma Yek. Nah, saya anak yang tertua dari Yang Mulia Ayahanda Guru. Adik saya Buya Iskandar, Abu, di bawahnya ada perempuan 4, baru yang terakhir Buya Farki. Nah, saya sangat bersenang hati di sini. Kenapa? Dulu waktu kami kecil, kalau kami ada ulang tahun, ada prestasi, ayah itu hanya memberi pulut kuning dengan ayam panggang. Waktu itu adik saya Kak Mary merepet sama ayah, dibilangnya, "Pak, papa kok pelit kali. Masalah dari zaman aku SD dan zaman aku umur berapa tahun, ulang tahun, ada prestasi, yang dikasih cuma pulut kuning sama ayam panggang. Sekali-sekali kasihlah yang hebat." Jadi ayah itu suka begitu, mungkin orang lama-lama tahu, "Apa kau, bodak kau," katanya. Bilangnya bodak kau, katanya. "Ada hadiahku yang terbesar yang kuberi kepada kalian, katanya. Hadiahku itu adalah kupersaudarakan kalian anak-anakku dengan berjuta-juta murid tarikat muridku, murid tarikat Naksabandi, yang persaudaraan itu lebih kental dari persaudaraan sesama darah." Nah, jadi kenapa saya mau datang kemari? Karena saya merasa yang hadir ini adalah saudaraku, yang hadir ini adalah anak-anakku, yang hadir ini adalah adik-adikku. Terserah yang hadir ini mau bersaudara kepadaku atau tidak, kan itu aja. Nah, kalau mau mantap. Nah, itu dia. Yang kedua, saya akan memperkenalkan, mungkin ada yang nggak tahu, Bunda Amanah. Nek, berdiri dulu, Nek. Berdiri lah, Nek. Nah, mungkin ada yang belum kenal, Bunda Amanah ini adalah emak saya, istri Yang Mulia Ayahanda Guru. Bukan Umi ya, emak saya almarhum Umi, tapi ini adalah Bunda Amanah, istri dari Yang Mulia Ayahanda Guru. Mungkin belum kenal, nah sekarang Bunda inilah menjadi mak kita rame-rame, ya kan? Nah, kalau mau beremak sama dia pun silakan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Pilihan di tangan Anda, gitu kan? Ya udah. Nah, makanya terus saya mengenalkan ini Nina, Kak Nina, anak saya, ya, Bang Isa. Saya bilang Bang Isa aja, yang rektor itu anak saya nomor 2. Dan dia sekarang tadinya bertugas sebagai pembantu rektor. Karena ini sekarang ditarik ke yayasan, jadi dia juga hadir di sini untuk mewakili yayasan. Dan kemudian ada Ibu Norma, ada Ibu Nipah, Ibu Norma, salah satu juga Ikhwan dan juga pengurus pengajian Ummul Habibah Surau Darul Amin. Dan ini mungkin banyak yang kenal, istri almarhum Dr. Monang Sofyan, kakak ini, yang kebetulan kakak kandungnya adalah istri dari abang Yang Mulia Ayahanda Guru. Jadi saya bersyukur, Bang, bersyukur Kak, karena kita bisa berjumpa pada hari ini. Dan tadi saya sudah dengar dari Pak Jumadi bahwa dia sudah menerangkan ekoenzim, dia lebih jago daripada saya. Tapi barangkali, nah ini menunjukkan juga, saya pun punya nih, dibawa nih kemana-mana, semprot-semprotkan buka-buka, nggak apa-apa, makan pun nggak apa-apa. Kalau misalnya ada bangkai babi misalnya, anjing, gini kan aja dia hilang, pasti hilang baunya. Dan ini murah meriah, bisa kita buat sendiri dan bisa dicek. Mula-mula, tadi mungkin Pak Jumadi udah cerita, mula-mula waktu masuk di Pancabudi, rektor pun nggak percaya. Tapi waktu pandemik, karena untuk kebersihan Pancabudi itu perlu biaya yang sangat besar, akhirnya diperiksa Bu Najla, semuanya di lab, ternyata ini lebih baik dari yang kita beli, sanitizer yang kita beli di luar. Dan alhamdulillah, kalau nanti ke Pancabudi tanaman saya cantik-cantik secantik saya, semuanya dipupuk, disiram dengan ini. Jangan marah ya Bang, nenek-nenek kalau nggak dia yang bilang cantik, kalian nggak akan bilang aku cantik. Jadi mesti awak sendiri yang bilang. Nah, Kak Susma cantik ya kan Bang?
Jadi saya nggak berpanjang-panjang, mohon maaf ya, karena betul-betul mohon maaf karena akibat ketidaktahuan. Kalau nggak tadi mungkin tadi malam kami udah nginap sendiri, rasanya ada perasaan bersalah menyuruh abang-abang dan kakak-kakak kecapean di sini. Jadi saya tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, ya, membawa kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan persaudaraan kita yang sudah diciptakan oleh Ayahanda Guru itu kita pelihara. Dan saya selalu mendengar kata Ayahanda Guru, aku sayang kali sama muridku, kata Ayahanda Guru. Pernah waktu itu tutup suluk, saya jadi supir, Ayahanda Guru membawa keliling, dibilang ayah sama saya, kau tahu, sedang kali hatiku melihat orang suluk ini. Aku merasa kayak ulat tai dibuang ke tai. Terus saya bilang, Pak, kenapa Papa bilang kayak gitu? Kata dia, ini kan dibersih-bersihkan ini, tai-tai ini semua. Tapi aku bahagia, aku bisa membersihkan orang ini gitu. Jadi kalau guru kita sudah mempersaudarakan kita, kita peliharalah persaudaraan itu. Karena apapun kita, tidak ada perbedaan sekarang. Apalagi dengan guru yang sama, ya, Ria Farki, dengan yayasan yang sama, walaupun ada baitul itu nggak apa-apa juga, tetap guru kita adalah yang sama. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan kita kemanapun kita berada. Kita ingatlah bahwa kita pernah dipersaudarakan oleh Ayahanda Guru kita dengan zikrullahnya yang persaudaraannya adalah lebih kental dari sesama darah. Dan saya yakin siapapun yang ada di ruangan ini pasti sangat mencintai gurunya masing-masing. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kamu akan dibangkitkan di yaumil mahsyar bersama dengan orang yang kita cintai. Alangkah indahnya kalau kita ini semua nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar di bendera yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan di belakangnya mursyid kita masing-masing, dan kita berbaris di belakangnya. Alangkah indahnya. Nggak usah kita dengar-dengar yang tak sedap. Ini lebih hebat, ini lebih paten, nggak ada. Belum mati lagi kita, nggak tahu kita mana yang lebih paten. Tapi saya yakin dengan perjalanan hidup saya dari kecil dibawa oleh Ayah Guru, saya yakin mursyid kita adalah yang terpaten. Pegang guru masing-masing. Kalau kita cerita perkara surau, kena marah saya nanti Pak Jumadi, 2 jam nggak tamat. Lain kali kita datang lagi, kita boleh bertanya. Saya bukan petoto, bukan siapa-siapa, cuma kebetulan saya dari kecil, dari umur 5 tahun mengikuti kalau ayah itu ziarah kemana-mana. Jadi kalau mau nanya-nanya di lain kesempatan. Saya rasa itu aja, ya. Nanti kena marah tuh sama si Rahim, kena marah sama Desya kan Meruli. Saya rasa cukup ya Bang ya, karena kita bukan tukar kaji, saya pun nggak betul nggak pandai. Nah, cuman mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkat. Mudah-mudahan ini tidak terakhir kali. Kalau mau diundang kami, anytime kami datang. Kalau tidak ada halangan, dan mungkin nanti pakai nginap supaya jangan terjadi lagi acaranya jam 9, awak datang jam 11. Rasanya malu kali ya, apalagi kalau sama ayah zaman dulu, karena ayah tentara, kami itu udah di rotan ini, udah ditinggalkan karena terlambat. Itu aja ya Bang, mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini membawa berkat. Jangan bosan menengok muka kami. Silahkan kalau mau datang ke Pancabudi, pintu Pancabudi terbuka. Silahkan juga kalau mau datang kemana-mana baitul, kami welcome untuk menyambut abang-abang. Boleh kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, karena saya juga adalah pecinta kopi. Ya, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Uma Hajah Sri Hayati yang telah memberikan kata sambutan dan nasihatnya. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan sembako secara simbolis. Untuk nama-nama yang saya panggilkan dimohonkan untuk maju ke depan. Bapak Ibrahim Nasution dimohonkan untuk ke depan Pak. Bapak Nurmansyah,
Bapak Bakhtiar Butar-Butar, Ibu Poisem, Ibu Fitri, di mana penyerahan sembako secara simbolis ini akan diberikan secara langsung oleh Ibu Hajah Sri Hayati atau Oma, kemudian Bunda Amanah, kemudian Ibu Nina, yang selanjutnya Bapak Hendrik Tukijan, selanjutnya Ibu Nina, Ibu Poisem, Ibu Fitri,